Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kali ini saya diwawancarai oleh beberapa media untuk ditanyain kesan-pesan dan terkait dengan pelayanan pendampingan UKM. Aduh, itu saya paling nggak bisa ngomong sebenarnya. Tapi saya izin menjawab, mengapa sih saya mau mendampingi UKM? Satu, saya mencintai usaha kecil Indonesia untuk lebih berkembang, dikenal dunia dan juga dikenal nasional. Terus di mana pertama kali saya waktu itu menyewakan tempat di PGC Mall dan juga ITC Cempaka Mas gitu. Lalu beberapa tempat di Bedugul Bali seperti itu untuk menyewakan produk-produk UKM dari Gunung Kidul ke daerah luar daerah gitu. Nah, saya membeli, saya menjualkan kembali, mempromosikan produk-produk itu. Ternyata sambutannya bagus, membuat saya ketagihan. Lalu kami memberikan produk-produk ke beberapa klien kami luar negeri, jadi mereka juga suka gitu. Dari mana produk-produk itu? Saya mengambil dari DIY dan Gunung Kidul. Lalu yang kedua, tahun 2000 saya mulai aktif dengan bapak saya sebagai pedagang Polowijo dan juga tukang kayu, mebel Sonokling, mebel Jati itu waktu bapak saya masih kuat, jadi itu saya membantu beliau memasarkan hingga bisa ke Tangerang Selatan karena kami kebetulan semua keluarga ada di Tangerang Selatan sebagai perantauan. Nah, yang ke 5 itu siapa sih sasaran saya? Sasaran waktu itu saya hanya kepada sekolah instansi yang mau membeli produk-produknya dan beberapa teman-teman dekat, teman-teman pabrik, teman-teman kontraktor saya. Kebetulan saya bekerja sebagai accounting, sebagai pembukuan. Kadang saya juga di beberapa perusahaan, waktu itu saya pegang 17 perusahaan untuk freelance perpajakan dan pembukuan, dan saya juga di lapangan sebagai marketing, asuransi, marketing project, fondasi waktu itu saya ingat. Lalu ke pabrik-pabrik dan ada saya akhirnya menjadi satu di PT di mana bosnya itu seorang dari asal Filipina. Nah, dari situ saya belajar banyak tentang bagaimana mendirikan pabrik standar internasional, standar BPOM, standar ISO, standar ketentuan kesehatan dan juga produk-produk orientasi ekspor. Nah, itu saya jadi tahu. Lalu apa yang akan dilakukan selanjutnya? Nah, waktu itu saya ingin, saya punya galeri enak nih gitu, dan karena memang di rumah udah penuh, di mall-mall yang saya sewain udah penuh, kalau kembali nggak bisa. Tapi ternyata kami juga mengadakan expo mandiri biayain oleh perusahaan saya jadi membuat suatu expo sebulan suntuk di kota Tangerang, waktu itu mengundang Tangerang Raya, Banten dan juga DIY dan Gunung Kidul. Nah, dari situ kami mulai mengembangkan diri dari 2017 sampai hingga sekarang. Kami juga menetap di Lipo Group sini di WTC sampai hari ini. Nah, itulah yang membuat kami tetap harus bertahan, dan kami bukan hanya motivator, tapi saya itu sebenarnya praktisi dari tahun 93 hingga sekarang, sehingga saya bisa tahu bagaimana bertahan dalam kesulitan, bertahan dalam kesedihan, bertahan dalam segala keadaan. Itu saya mencoba untuk berjuang dan tersenyum menghadapi segalanya, apalagi masa pandemi yang kemarin melibas kita semua. Bukan berarti kami juga jaya raya, tetapi kami tetap tahu ada waktunya kami istirahat, ada waktunya kami juga terus melanjutkan perjuangan. Dan inilah yang pesan kami untuk motivasi teman-teman. Dan ingat, kami adalah praktisi, kami adalah pelaku usaha, di mana kami menghantarkan perdagangan dalam dan luar negeri, dan saya juga tetap bekerja dan memiliki perusahaan di bidang konsultan, mechanical, engineering, sivil, dan itu dengan PMA asing.
dan itu yang sudah kami lakukan dari tahun 93 hingga saat ini. Nah, itulah yang membuat saya ingin ketok tular bagaimana kita tetap bertahan. Salam sukses akhirnya kami ucapkan, dan tetap bersemangat, apapun keadaannya kita bersyukur, nanti akan indah pada waktunya. Saya rasa begitu. Biarkan orang-orang menilai, biarkan orang-orang menghakimi, itu hak mereka. Tetapi ingat, Tuhan melihat hati kita. Kita tetap maju ke depan, sehingga keberhasilan akan selalu bersama kita. Salam sukses, salam luar biasa, salam UKM Ekspor, salam UKM Go Digital. Terima kasih.